Assalamualaikum yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji kinerja guru PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Nur Aini SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Kelari, Kabupaten Karawang. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK Universitas Maulana Hasanuddin, Banten dengan NIM 245060364. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Kelari, Kabupaten Karawang pada kelas 12 IPA 3 dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi indahnya kehidupan bermakna. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kita absen dulu hari ini ya. Siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke, baik. Indahnya kehidupan bermakna itu ini ada tentang yang bebas iman dan Islam. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian iman, Islam dan ihsan. Yang kedua mengidentifikasi dan mengenali terkait iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga mengklarifikasi iman, Islam dan ihsan. Ini tujuan pembelajaran. Ya. Di sini kita gaya belajar kalian. Nah, dari gaya belajar kalian itu dari apa sih yang kalian? Kalian lebih ke apa gaya belajarnya? Nah, di sini apa? Visual. Ini gaya belajar kalian berdasarkan audio dan visual. Silakan kalian tuliskan sesuai dengan gaya belajar kalian per kelompok. Silakan maju ke depan mulai dari kelompok 1. Silakan. Dia baru ada satu ya. Dia baru ada satu. Kelompok 3.
dia hanya ada 2 orang, Pisces dengan Erlita. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kondisi emosi kalian. Oke, di sini kondisi emosi kalian. Ini kalian lagi kondisi apa? Ini baik. Nah, kalian silahkan bukunya diangkat ke atas sesuai dengan kondisi kalian. Kalau kalian happy, kalian angkat bukunya. Kalau kalian tidak happy, kalian angkat bukunya. Oke? Siapa yang hari ini happy? Baik, cukup banyak ya yang happy hari ini. Yang tidak happy? Sedikit yang tidak happy. Oke, silahkan diturunkan bukunya. Terima kasih. Nah, happy dan tidak happy itu tergantung dari diri kitanya sendiri. Di sini kalau misalkan kita tidak happy ini, kita harus mencari kesenangan di lingkungan sekolah supaya kita belajar itu lebih aktif lagi. Kita lebih giat lagi dalam belajar. Ini es drinkingnya, silakan kalian. Oke, terima kasih. Baik, materi hari ini itu tentang iman, ihsan, dan ihsan. Nah, ada yang tahu apa itu iman, ihsan, dan Islam? Baik, silakan. Jadi iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah, sedangkan kalau Islam memiliki makna selamat, tidak cacat, dan sejahtera. Dan kalau ihsan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Nah, itu pengertian dari iman, ihsan, dan Islam. Jadi ketiga ini yaitu saling berkaitan, iman, ihsan, dan Islam. Ada lagi dari yang lainnya? Apa? Iman. Keyakinan. Iman yakin. Terus ihsan perbuatan baik. Islam. Ini saling berkaitan, iman, ihsan, dan Islam. Ada tayangan YouTube yang terangkanlah jiwa yang berkabut
Ada yang bisa menanggapi dari ayat video tersebut? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi video tersebut? Boleh, silakan. Di berita yang tadi ada contoh kalau kita terus berbagi kisah, dimana kita harus membantu miskin yang di jalan. Iya, jadi tawaran dari ini kita harus bisa saling membantu. Kita harus bisa saling membantu. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Yang akan kita bahas hari ini. Ada kisah yang inspiratif mengenai pengemis Yahudi yang buta. Nah ini pengemis Yahudi yang buta dan juga tentang mengenal iman. Nah, pengertian dari iman. Iman menurut bahasa membenarkan, mempercayai. Sedangkan menurut istilah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Contohnya seperti apa? Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dengan apa? Hal yang positif. Seperti yang dari video tadi, itu kita ambil sisi positifnya. Kita harus bisa berbagi dengan orang lain. Ya. Nah, tujuan dari keimanan ini itu apa? Tujuannya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata amat manusia, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Ini iman. Pilar iman apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, dan akhir, dan turun dan qadar. Ini pilar dari iman. Ini surat yang menjelaskan tentang pilar-pilar iman yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Kita baca bersama-sama ya. Kelihatan jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quran surat An-Nisa ayat 132. Di sini artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan di hari kemudian, maka semua orang itu telah tersesat sangat jauh. Tingkat keimanan. Ada ilmu yakin, ilmu yakin, ilmu yakin.
sekarang kita tentang hakikat Islam. Islam yaitu pengertian dari Islam Untuk dan mengatur kesadaran diri, keselamatan, kedamaian, dan tunduk dan patuh, keserah diri, keselamatan, kedamaian dan kemurnian. Atau dasar yang lain yaitu selamat, sejahtera, tidak cacat dan tidak tercela. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang akhir. Di sini kita dibahas juga ya, ada 25 nama-nama nabi dan rasul. Islam dibentuk oleh 5 unsur yang dikenal dengan rukun Islam. Yang pertama, ya, ini Islam dibentuk oleh 5 dasar unsur. Ini penjelasannya ya. Ini penjelasan mengenai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang terakhir yaitu hakikat dari ihsan, yaitu menjadikan suatu lebih baik atau berbuat kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun mereka berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Baik, di sini ihsan. Lihat gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah, yang di sini. Contoh yang berbuat baik yang mana? Semua kan? Semuanya. Gambar yang pertama. Nah, yang ini. Dia memberikan apa ya? Memberikan sedekah. Terus kemudian yang gambar ketiga, sama itu juga memberi sedekah. Tapi di sini kalian melihat nggak apa perbedaan dari sedekah ini, infak yang dikasih ini apa? Gambar yang pertama itu berupa makanan atau barang. Tapi gambar yang kedua, yang anak kecil itu buah. Jadi kita ketika mau sedekah, mau berinfak, mau berbagi, kita boleh dalam bentuk apapun yang kita punya. Nah, orang yang seperti ini itu disebut dengan muhsin, orang yang melakukan perbuatan kebaikan. Kita udah, coba kita introspeksi diri, kita udah menjadi orang yang baik belum sih? Kenapa? Karena masih ada yang namanya pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerapkan hal-hal yang baik ke dalam diri kita, terutama di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Contoh kecilnya, ketika kalian harus sekolah, apa yang kalian lakukan? Ya, sayang kepada orang tua. Itu udah contoh perbuatan baik. Kalian datang ke sekolah kesini tujuannya untuk belajar. Ini perbuatan yang baik juga. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, 3 kelompok. Nanti kalian silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya. Oke, Ibu udah kasih linknya. Udah kasih link yang ada yang udah kirimin linknya. Silakan kalian dibuka linknya.
Sudah selesai? Sudah? Iya, yang lainnya nggak ada. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu jelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama itu ada iman. Iman dalam Islam berarti keyakinan yang dalam terhadap 6 rukun. Iman mencakup keyakinan hati, ucapan, dan amal. Ini berarti bahwa iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga harus diiringi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengertian Islam. Islam adalah nama agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berarti penyerahan atau pengabdian kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah ihsan. Ihsan berasal dari kata Arab yang berarti berbuat baik atau berbuat dengan sempurna. Dalam konteks agama, ihsan sering diartikan sebagai beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika tidak mampu melihatnya, maka kita yakin bahwa Dia melihat kita. Cukup sekian jawaban dari diskusi kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menunjukkan poster yang dibuat oleh kelompok kami yang berjudul Contoh Sifat Ihsan kepada Sesama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menampilkan poster tentang keterkaitan iman, Islam, dan ihsan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, jelaskan keterkaitan iman, ihsan, dan Islam. Iman sebagai dasar.
memberikan kekuatan dan keyakinan untuk melaksanakan ajaran Islam. Islam sebagai praktik. Melalui praktik rukun Islam, seorang muslim mengekspresikan imannya. Tanpa praktik, iman tidak akan terwujud. Selanjutnya ada ihsan sebagai tujuan tertinggi. Ihsan adalah hasil dari penghayatan iman dan pelaksanaan Islam. Dengan ihsan, seorang muslim berusaha untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan dalam setiap tindakan, baik yang bersifat ritual maupun sosial. Secara keseluruhan, iman, Islam, dan ihsan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk karakter dan perilaku seorang muslim. Iya. Perkenalkan, nama saya Rita Nurusari. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar utama dalam ajaran Islam. Iman adalah keyakinan yang mendalam kepada Allah dan rukun-rukunnya. Islam mencakup praktik dan aturan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan sebagai tingkat tertinggi menekankan beribadah seolah-olah melihat Allah, sehingga setiap tindakan dilandasi kesadaran akan kehadirannya. Ketiganya saling terkait dan membentuk dasar spiritual yang komprehensif bagi umat Islam.